I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back. Pangeran Diponegoro. Raden Mas Antawirya atau yang biasa disebut sebagai Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional yang turut melawan penjajah di tanah Jawa. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Lahir pada 11 November 1975 silam. Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Beliau pernah belajar agama pada Kiai Taftayani, salah satu keturunan dari keluarga asal Sumatera Barat, dan juga pernah menyantri di Melangi yang diasuh oleh Kiai Gede Dadaban. Pangeran Diponegoro dididik dalam satu lingkungan keagamaan dan di tengah masyarakat jauh dari keraton, yang mendapatkan pendidikan kesastraan Islam Jawa. Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri dari 9 wanita yang pernah dinikahinya. Pertikaian dan perseteruan kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsekal Herman William Daendels di tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada 5 Januari 208. Sebagai utusan yang dikirim Prancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Namun, cara Dedes memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengolahan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih setelah meninggalnya Tri Sultan Hamengkubuwono I menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Perang tersebut terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah. Van der Capellen yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak, puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja acros berita Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada hari Rabu 27, 1825, pihak istana mengutus 2 bupati kerajaan senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Sebelum perang pecah di kediaman Diponegoro, dikuasai dan dibakar, akan tetapi Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta Durga dan pasukannya bergerak ke barat hingga ke desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Gua Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya, kemudian menjadikan Goa Selarong yang terletak di Dusun Kentolan, Lor Gua Sari, Panjangan Bantul sebagai basisnya. Beliau menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kaku, yang juga menjadi tempat pertapanya, sedangkan Raden Ayu yang paling setia menemani pangeran setelah 2 istrinya wafat beserta pengiringnya, menempati Gua Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai
yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sedumuk batu sanyari, bumi ditohi tekad pati, sejari kepala sejengkal tanah dibalas sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro, bahkan juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri, perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan dalam Perang Jawa ini. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Pakubuwono serta Raden Tumenggung Prawirodegio, Bupati Gegatan pada tahun 1827. Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem banteng, sehingga pasukan Diponegoro pun terjepit tahun 1829. Kiai Mojo memimpin spiritual pemberontakan, ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal berhasil mengubur pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar. Di kota tersebut, Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya hingga tutup usia pada 8 Januari 1855. Beliau dimakamkan di Jalan Diponegoro. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun, tahun 1825 sampai 1830, menelan korban tewas 200 jiwa penduduk Jawa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 jiwa dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang berpihak pada penjajah atau antek-antek Belanda. Akhir dari perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa setelah Perang Diponegoro pada tahun 1832. Seluruh raja dan bupati di Jawa tumbuh dan menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Broto Diningrat III yang justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karisidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Dari cerita di atas, nilai kepahlawanan yang terpatri, pengorbanan tanpa pamrih, dan jiwa patriotik Pangeran Diponegoro harus tertanam pada segenap elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Kita patut bersyukur karena bisa menikmati kemerdekaan tanpa perlu pengorbanan berdarah-darah di medan perang yang diharapkan oleh para founding father. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat mengenai Pangeran Diponegoro. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.